Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, bicara tentang monyet rezeki hub itu nggak ada habisnya. Tapi bukan bicara positif-positif, bukan. Soalnya karakter rezeki itu negatif semua. Bagaimana nggak negatif? Dia itu tukang adu domba, tukang fitnah, tukang provokasi, tukang merendahkan kiai-kiai pribumi, tukang merendahkan orang lain, tukang merendahkan pemerintahan Indonesia, pokoknya semuanya direndahkan. Tukang nantang-nantangin orang, tukang nantang perang pribumi, pokoknya orang ini itu melebihi iblis ya. Iblis saja nggak begitu, iblis saja nggak pernah menantang-nantang. Ini si monyet rezeki hub ini semua orang ditantang. Jadi jelas kelakuannya melebihi iblis. Padahal dia ngaku cucu Nabi. Tidak mungkin dia cucu Nabi. Kalau cucu Nabi kelakuannya, karakternya, moralnya nggak seperti itu. Setidaknya kalau cucu Nabi itu kalem, berilmu, ngalim, tidak banyak omong, tidak suka adu domba, tidak suka memfitnah, ya kan, tidak suka merendahkan orang lain. Itu paling tidak ciri-ciri cucu Nabi. Nah ini jauh sekali yang namanya monyet rezeki hub ini. Semuanya ditantangin. Kemarin aja barusan nantang perang ya pada grup-grup monyet, ormas monyet, jenderal monyet. Ini saya harap jenderal-jenderal ini bertindaklah, jangan mau dilecehkan, jangan mau dihinakan. Bertindaklah, tangkap itu. Benar Gus Dur dulu pernah bilang, kalau Indonesia pengen aman, tangkap rezeki hub dan penjarakan. Itu pesan Gus Dur. Dan cobalah ditaati pesan Gus Dur itu. Ya, untuk itu ayo kita lihat video berikut ini. Orang yang suka ngakal-ngakali begitu, kalau sekarang suka memalsukan situs sejarah makam, ya. Dulu kepada mereka Allah mensabdo jadi bedes, jadi monyet, kunu qiradatan khasiin. Nah, sebetulnya sebatas ngomong itu tentu juga enggak apa-apa. Enggak ada pihak yang perlu merasa dilecehkan, karena memang Quran nyata menyebut orang Yahudi itu kayak monyet yang suka ngakal-ngakali. Nah, terus apa salah kalau sekarang atau kapanpun ada kaum, ada orang suka ngakal-ngakali juga, lalu diserupakan kayak orang Yahudi. Wa qala wasdawuh sapa aliyun sayyidina Ali karramallahu wajhah dawuhe innallaha satuna Allah iku la yu'ti ora paring sapa Allah ahadan kepada seorang pun bil furqati gara-gara perpecahan, ora paring khairon ing kebagusan sedikit pun. Ora nek ceritane barokah gara-gara berpecah belah rene. Ngono mau la minal awalin, ora ono saking wong-wong zaman biyen, wala minal akhirin, lan yo ora ono saking wong-wong zaman akhir. Li anal qauma krana setune kaum iku idza tafarraqat nalikane wis berpecah belah cerai berai apa qulubuhum pira-pira atine kaum wala ibad dan sudah bermain-main mempermainkan bihim kelawan kaum apa ahwauhum hawa-hawa nafsu mereka. Kalau sudah nuruti nafsu, emosi, ambisi, serakah, fala yarawna, maka mereka tidak lagi melihat lil manfaatil ammati, bagi kemaslahatan umum, tidak melihat mahalan adanya tempat, wala maqaman, sama tidak ada posisi. Wong lek kadung nuruti nafsu, serakah, ambisi,
enggak ada pikiran sedikit pun tentang pentingnya kemaslahatan umum. Sing penting aku menang. Dan mesti ngerusak, mesti ngerusak. Wala yakunu lan ora bisa dadi wala yakunun ora iso dadi ummatan muttahidatan, umat yang bersatu, bal akan tetapi ahadan sendiri-sendiri, ijen-ijen. Kelihatannya bersatu tapi mereka bercerai-berai. Mujtami'ina halih berkumpul ajsadan secara fisik, secara jasmani, tapi mutafarriqina bercerai-berai, kuluban dalam hati, wa ahwaan dan keinginan. Sakjane dalam hati saya, NU yang dulu namanya organisasi, zaman sekarang dirubah menjadi perkumpulan NU. ADART-nya pun kalau dulu ADART organisasi, PO peraturan organisasi, sekarang istilahnya perkum, peraturan perkumpulan. Beda banget kami yang ngajar bahasa itu, makna organisasi dengan perkumpulan. Wong ngumpul genduren tahlilan itu perkumpulan. Ibu-ibu PKK itu ya perkumpulan. Ya, paguyuban itu ya perkumpulan. Tapi kalau organisasi itu lebih dari itu. Perkumpulan itu ada ideologi yang mengikat mereka, ada tujuan, ada visi misi, ya, ada program step by step untuk mencapai tujuan itu. Lalu ada kaderisasi, ada penempatan orang sesuai dengan kemampuan maupun di titik mana dia ditempatkan. Ya, terus ada koordinasi, ada sistem komando, bla bla. Yang semuanya itu terorganisir dengan baik untuk mencapai tujuan. Tujuan itu dalam rangka berkhidmah kepada ideologi yang diyakini. Itu organisasi. Eman kok tahu-tahu dirubah jadi perkumpulan ya, Eman jadi ketua PB, besok dirubah mana? Jadi organisasi mana? Perkara negara menyebut perkumpulan, biar di lembar negara saja disebut perkumpulan. Tapi dalam berjamaiyah, menggelorakan semangat, jenenge ya tetap organisasi. Ya. Eman, asli eman. Zaman Mbah Hasyim menyebutnya bukan perkumpulan, organisasi. Jadi NU berdiri sebagai organisasi. Nah, gitu. Masya Allah, kok ada masalah ini piye. Repot juga ketika di atas itu orang yang enggak jeli tentang penggunaan bahasa. Makna bahasa. Tahsabuhum jami'a, kau kira mereka itu bersatu, berkumpul, tapi sejatinya wa qulubuhum syatta, hati mereka bercerai-berai. Wasaru kama qila, jadilah umat yang bercerai-berai itu seperti yang dikatakan dalam pepatah. Jadi apa? Ghanaman mutabaddidah, bagai kambing yang kacau balau murat marit fi sahra, di padang rumput, di padang pasir.
Ini penggunaan kata. Sekarang ada tokoh pejuang menjaga nasionalisme NKRI, menjaga situs-situs sejarah Indonesia, situs ulama, situs pahlawan, lagi digugat gara-gara itu begini, orang atau kaum yang suka ngakal-ngakali, ya, itu dalam Quran dulu kayak orang Yahudi yang suka ngakal-ngakali hukum, dilarang berburu ikan di hari Sabtu. Mereka memang tidak berburu ikan di hari Sabtu karena Sabat Sabtuan, ibadah mereka Sabtu. Tapi mereka Jum'ah itu masang perangkap ikan di laut apa di sungai. Sabtu mereka ibadah, Ahad mereka ambil. Nah, intinya kalau menurut Quran kan kalau di hari Sabtu ikan itu banyak. Terus untuk menguji keimanan mereka, Allah perintahkan ibadahnya hari Sabtu. Akhirnya supaya tetap bisa menangkap ikan di hari Sabtu, Jum'ah perangkap ikan jaring sudah dipasang. Sabtu ikan pada nyangkut di jaring, Ahad mereka ngambil. Dengan begitu secara zahir mereka enggak mengambil ikan di hari Sabtu. Secara zahir enggak menyalahi hukum. Tapi ketika mereka ibadah di sinagog hari Sabtu itu, hatinya kelingan jaring yang ada di sungai tadi oleh para yalangun itu. Jasadnya di tempat ibadah, hatinya di sungai di tempat jaring itu.